Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa shalahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, sehat sedanten nih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuacanya hari ini cerah setelah mungkin semalam Allah guyur hujan yang semoga itu menjadi rahmat bagi kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah izinkan kami untuk bisa sowan, untuk bisa bertatap muka, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Semoga pertemuan kita atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tidak bisa kita beli dengan harta. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, yaitu adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa. Karena itu adalah nikmat yang tidak bisa kita ganti dengan cara apapun. Maka mari selalu kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Berikutnya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di gedung apa ini? Aula ya. Di aula Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan. Alhamdulillah ini merupakan sebuah amal solih yang semoga menjadi salah satu pemberat timbangan pendahulu-pendahulu kita semuanya, karena kita kan ya cuma meneruskan. Kita ini hanya meneruskan, yang nanam mungkin mereka-mereka yang sudah lelah, kemudian mereka ini berjuang mati-matian. Kita hanya merasakan hasil yang oleh pendahulu-pendahulu kita ini mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi sempat nih kami ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, ternyata PAI-nya sudah sepuh ya Pak. Sudah pinten dia Pak Bu PAI-nya. Dari tahun 60-an katanya gitu. Tahun 60-an, tapi pengajiannya sejak tahun 96. Alhamdulillah masih eksis, masih istiqomah sampai di tahun 2024. Semoga ini terus berlanjut. Karena dalam ngaji ini, kita belajar itu terus, tidak boleh berhenti. Apalagi alhamdulillah setiap ahad pagi ini menjadi sebuah salah satu rutinitas. Kalau kita menyempatkan, tidak akan pernah kita berbuat kebaikan. Ya, amal soleh itu harus kita paksa, harus kita paksakan. Bismillah. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kali ini insya Allah kita akan membahas materi yang semoga tidak terlalu berat. Ini sebagai bekal dan sanggup kita nanti Bapak Ibu mundur ke beliau masing-masing menjadi sebuah bekal iman di tas imannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Bapak Ibu, yang namanya HP, biasanya kan kita setiap orang pasti punya HP. Kalau misalnya berhari-hari tidak dicas, itu masih bisa hidup betul Pak Bu. Dipakai terus.
ngedrop gitu. Bahkan mungkin HP-HP yang baru-baru seperti ini sehari minimal mungkin sekali dicas. Kalau HP saja kita rawat sedemikian rupa, masa iman kita yang lebih mahal daripada HP tadi kita tidak mau merawatnya, ngecasnya nggak mau. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, iman itu ya cara ngecasnya dengan cara pertama selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan cara kita membaca Al-Qur'an. Yang ketiga dengan cara kita menghadiri majelis ilmu. Dengan beramal solehlah itu amal kita akan terus bertambah, iman juga bertambah. Kalau tidak seperti itu, lemes kita Bapak Ibu. Seperti tadi yang kami ilustrasikan, HP itu kalau tidak dicas nggak bisa dipakai. Apalagi kalau sudah baterainya habis. Iman pun juga sama seperti itu. Kalau kita tidak cas, mungkin tidak bisa digunakan. Nah, monggo kita jadikan bismillah rawuhnya Bapak Ibu semuanya, hadirnya kita di tempat yang semoga Allah berkahi ini menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan dan menambah kualitas iman kita kepadanya. Hari ini, ya, di hari Ahad pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang salah satu kisah yang semoga ini menginspirasi kita semuanya. Kisah ini pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi sampaikan ini di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ceritanya ada 3 orang Bapak Ibu, 3 orang yang itu hidup di zaman Bani Israel. Jadi ini artinya umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini diuji dengan penyakit. 3 orang ini diuji dengan kekurangan secara finansial ekonomi. Hidup itu kan ujian. Bahkan mati pun juga ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan menciptakan hidup untuk uji kita hadirin. Kadang-kala kita itu punya mindset pandangan bahwasanya ujian itu hanya bentuknya kekurangan. Sakit itu ujian. Nggak punya uang itu ujian. Tapi ternyata nanti dari kisah ini kita bisa memahami bahwa yang namanya ujian itu maknanya sempit nomor luas. Luas. Sehat niku ujian betul Pak Bu. Sehat niku ternyata ujian. Banyak duit kira-kira ujian betul. Ujiannya pripun itu? Gimana cara menghabiskannya ini kan? Ya, sakit ujian, dikasih sehat juga ujian. Punya uang banyak bingung, nggak punya uang tambah bingung. Ya itu, hidup itu hanya bala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, monggo selalu kita ingat, hidup itu hanyalah sebatas kita pindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Ibaratnya kalau kita naik sepur di kereta, ya turun di stasiun ini, nanti pindah lagi terus sampai ke tujuan kita. Nah, tujuan kita semuanya penting Bapak Ibu. Akhirat. Orientasi kita hidup bukan hanya sebatas hidup di dunia, tapi kita punya orientasi yang sangat-sangat panjang, yaitu adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi tadi, 3 orang tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit dan ujiannya beda-beda. Yang pertama hadirin rahimakumullah adalah orang yang disebut sebagai abros. Abros itu orang yang diuji dengan penyakit kulit. Atau dia mungkin sebutnya dengan penyakit kusta atau lepra. Jadi sekujur tubuhnya itu kena penyakit itu. Jadi bukan hanya satu titik, tapi semuanya dari kepala sampai kaki kena penyakit itu. Abros. Yang kedua, akro. Akro itu adalah orang yang diuji rambut kepalanya rontok.
Jadi sudah habis rambut kepalanya, tidak tersisa satu helai. Akra. Yang ketiga, diuji dengan penglihatannya, tidak bisa melihat. Kami ulangi, yang pertama diuji dengan penyakit kulit, yang kedua diuji dengan penyakit apa Bapak Ibu? Penyakit rambut, yang ketiga dengan penglihatan. Ujian sudah sakit, kemudian tidak punya penghasilan. Hadirin rahmatullah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala inginkan mengutus seorang malaikat, ya, mengutus malaikat, karena malaikat bukan manusia. Allah utus malaikat. Malaikat itu kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu mereka satu persatu, tapi dalam wujud manusia. Malaikat itu wujudnya pripun ya Bapak Ibu? Ada yang pernah lihat? Belum. Oh, nanti kalau lihat takut malah. Malaikat itu punya sayap, hadirin. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan wujud aslinya malaikat Jibril yang jumlah sayapnya itu 600 sayap, jemaah. Jadi besar sekali malaikat Jibril itu. Dan berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat ini untuk menguji tiga orang tadi. Mereka yang diuji dengan penyakit, mereka yang diuji dengan masalah ekonomi, masalah finansial. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin uji mereka. Malaikat itu datang dengan berwujud menjelma sebagai wujud manusia. Dan Allah mampu, jemaah. Allah mampu untuk memberikan kemampuan kepada malaikat tersebut berubah wujud. Itu malaikat. Malaikat, kemudian jin itu bisa diberikan kemudahan untuk berubah wujud. Tapi manusia bisa, hadirin? Enggak bisa. Berubah wujud sebagai manusia datang kepada yang pertama tadi yang diuji adalah orang yang berpenyakit kulit, kusta, lepra tadi. Datang dengan tampilan yang bagus. Pak, gampangannya seperti ini. Pak, jenengan pengen apa? Kalau seandainya, hadirin rahimakumullah, kita pada posisi orang yang berpenyakit kulit tersebut, didatangin sama orang dan menawarkan, Pak, Bu, jenengan pengen apa? Kira-kira jawaban kita apa, Bu? Pengen apa? Pengen sembuh. Harta itu sudah carry, itu terakhir. Yang penting saya pengen sembuh dulu. Saya pengen sembuh. Kenapa? Karena selama ini saya menjadi korban bullying. Jadi hadirin rahimakumullah, tadi orang yang kena penyakit kulit itu ternyata juga dibully sama siapa? Masyarakat dan orang-orang sekitarnya. Artinya praktek bullying itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sekarang kalau misalnya kita sekarang diuji dengan bullying, entah itu di tingkat anak-anak sekolah ataupun bahkan dewasa dan seterusnya, itu menjadi masalah bagi kita. Kita ingin memutus itu semuanya karena sejak dulu sudah ada praktik bullying atau perundungan itu. Di sekolah-sekolah kita sekarang mendengarkan nih, ada anak yang sampai mohon maaf mungkin tidak mau sekolah karena di sekolah ketemu sama temennya di ece-ece atau di ece-ece atau mungkin disakiti dan lain sebagainya. Akhirnya timbullah merasa minder dan sebagainya. Ini pun juga terjadi. Tadi orang yang berpenyakit kulit itu merasa dikucilkan, diasingkan oleh masyarakatnya. Artinya mau keluar juga tidak mau. Aku ingin sembuh. Aku ingin kulit yang bagus. Aku ingin warna kulit yang bagus. Hadirin rahimakumullah. Orang ini tidak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Tapi ketika diberikan tawaran, ya otomatis saya pengen ya cita-cita, boleh kan? Kan tidak ada larangan kita bercita-cita. Saya pengen punya kulit yang bagus. Akhirnya hadirin, malaikat tersebut yang berwujud sebagai manusia itu mengusap orang tersebut dan mendoakan, Masya Allah. Di saat itu juga kulitnya berubah menjadi kulit yang sangat bagus dan indah. Ini kisahnya hadirin rahimahullah, hadirin bisa cek nanti di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disampaikan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan untuk kita semuanya sebagai pelajaran. Alhamdulillah sekarang masalah yang satu sudah selesai dan tadinya itu kulitnya itu berpenyakit sekarang sudah
sembuh, selesai. Oh ternyata masih ada tawaran yang kedua hadirin. Apa itu tawaran yang kedua? Sekarang kan sudah sembuh, jadi secara fisik sudah bagus. Harta apa yang paling kau inginkan, wahai fulan? Bapak Ibu kalau misalnya didatangin sama orang yang menawarkan itu, Bapak Ibu nyebut apa ya kira-kira? Mungkin ada yang nyebut, saya pengen motor, saya pengen mobil, saya pengen rumah, saya pengen ini, saya pengen itu. Ya boleh, itu keinginan kita. Orang tadi yang berpenyakit kulit dan alhamdulillah diberikan kesembuhan, mengatakan kepada orang tersebut, saya pengen unta, saya pengen unta. Diberikanlah hadirin rahimahullah seekor unta yang hamil. Wah. Kemudian ditinggalkanlah ini dan didoakan semoga engkau diberkahi dengan unta ini dan dengan kesehatannya. Orang ini yang merupakan malaikat kemudian pergi. Alhamdulillah yang pertama tadi sudah sehat, kemudian sudah punya harta. Itu nikmat tadi. Kalau kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Ibu sama panitia sudah disediakan apa Bu? Teh ya. Sudah ada teh, apa boleh? Oh, kopi. Itu alhamdulillah. Air putih misalnya. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat. Seringkali kita itu merasakan, oh, kok saya hidupnya gini-gini. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan siapa yang merasa aman di rumahnya, dia hari itu punya bahan makanan pokok, sehat, maka seakan-akan orang tersebut mendapatkan dunia dan seisinya. Bapak Ibu tadi malam merasa nyaman? Seharinya nyaman gitu, nyenyak Bu? Pak, alhamdulillah. Itu satu nikmat. Yang kedua, hari ini kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Buktinya apa? Bapak Ibu sakit rawuh bisa hadir di sini. Kalau sakit mungkin bukan di sini. Kemudian hari ini kita bisa ya menyantap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia seisinya seakan-akan kita dapatkan. Orang tadi mendapatkan unta yang sebentar lagi untanya itu akan baik. Dari satu unta hadirin rahimahullah kemudian beranak pinak menjadi sangat banyak sekali. Disebutkan dalam hadis tersebut bahkan untanya itu dari satu beranak pinak menjadi satu lapang. Satu lapang itu kira-kira ada berapa kepala unta? Belas yang banyak itu ya. Banyak. Satu lembah disebutkan wadin minal ibil. Jadi dari satu unta tadi kemudian beranak pinak menjadi unta yang sangat banyak sekali. Tapi belum berhenti di sini hadirin. Ujian ini nanti akan masih ada episode kelanjutannya. Belum berhenti di sini. Malaikat ini kemudian pindah ke orang yang kedua. Tadi yang kedua sakit apa ya Pak Bu? Orang yang sakit apa tadi? Kepalanya rontok botak. Datangin, Pak. Jenengan pengen apa? Cita-citanya apa? Kalau misalnya orang tersebut didatangi, kira-kira nyon apa Bu Pak? Saya pengen rambut yang bagus. Nah itu, saya pengen rambut yang bagus. Kemudian didoakanlah oleh orang tersebut yang merupakan malaikat dan ternyata benar rambut itu kemudian tumbuh. Aku ingin memiliki rambut yang bagus dan aku ingin sembuh kata orang tersebut karena sama seperti tadi orang yang pertama. Selama ini aku dikucilkan. Saya dikucilkan oleh masyarakat, selalu dihina, selalu menjadi bahan olok-olokan sehingga tidak mau keluar rumah. Sama nih, dibully. Alhamdulillah. Ini problem yang sudah lama sekali yang hari ini kita ingin berusaha diri menjauhkan diri kita semuanya, jangan sampai kita mudah untuk menghina, mencela orang lain. Kita ajarkan juga anak-anak kita nih, itu Bapak Ibu semuanya diajarkan jangan sampai menghina orang lain karena kemuliaan itu bukan terletak pada fisik seseorang tapi kemuliaan terletak di mana di dalam hati dan ketakwaan seseorang. Bisa jadi mungkin kita melihat orang yang tidak pernah kita pedulikan siapa itu tapi ternyata dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau ngomong mungkin ya biasa-biasa atau mungkin tidak pernah kita sebut namanya, tapi ternyata selalu disebut namanya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Artinya hadirin Allah, monggo selalu kita sadari kemuliaan itu bukan terletak pada fisik kita, bukan terletak pada harta kita, tapi kemuliaan itu terletak pada ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itulah yang paling apa? Paling punya uang, paling punya uangnya, paling ini bukan atqakum. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah setiap kita menghadiri majelis ilmu tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin ada yang datang dari dekat, jauh, rumahnya sekitar sini, atau mungkin naik kendaraan, entah itu roda 2, roda 4 dan seterusnya. Monggo kita niatkan sami-sami. Kita semuanya datang untuk mendapat dan menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ingin sia-sia amal saleh. Dan setelah nanti kita pulang Bapak Ibu kondur ke rumah masing-masing, kita ingin tanyakan apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi orang yang rambutnya botak kemudian tumbuh dengan sangat bagus sekali. Ditanya, Pak, harta apa yang paling jenengan inginkan? Kalau tadi yang pertama pengen apa, hadirin? Unta. Yang kedua pengen sapi. Saya pengen bakor. Saya pengen sapi. Diberikanlah seekor sapi. Dari sapi itu kemudian beranak pinak menjadi sapi yang sangat banyak. Satu lembah itu berisi sapinya. Wah, sekarang jadi kaya. Istilahnya OKB. Apa OKB ini? Orang kaya baru ya. Jadi orang kaya baru. Tadinya nggak punya uang, sekarang punya uang. Orang kaya baru. Oke. Terus alhamdulillah ditinggalkan karena sudah sehat, sudah punya pegangan, ya, punya sangu. Sekarang pindah yang ketiga. Yang ketiga tadi apa, Bu? Pak? Orang yang tidak bisa melihat, buta. Malaikat datang dengan wujud manusia dan orang itu sekelilingnya tidak tahu kalau ternyata itu adalah malaikat. Ya, Pak, jangan pengen apa, Pak? Saya pengen bisa melihat seperti orang yang lain. Dan saya sudah capek dihina sama orang. Saya sudah lelah dibully sama orang, kemana-mana hanya jadi bahan tertawaan. Saya pengen memiliki penglihatan seperti orang. Jadi rahimahullah, ada satu keutamaan yang Nabi SAW sampaikan. Siapa yang diuji dengan bihabibataihi, dengan dua kecintaannya, siapa yang diuji dengan dua penglihatannya dan dia sabar, kata Nabi SAW, akan dijamin surga. Jadi saudara-saudara kita yang Allah uji dengan tidak bisa melihat, itu kalau sabar, surga menanti. Dan orang yang diuji dengan penglihatan, hadirin, biasanya memiliki kepekaan yang lain. Entah itu pendengarannya lebih peka. Kebetulan, hadirin Allah, saya punya teman yang diuji dengan penglihatannya tidak bisa melihat. Dan saya tanya, biasanya orang yang diuji itu tidak bisa melihat, mungkin bisa Allah ganti dengan cara yang lain. Ada yang hafalannya kuat, tidak bisa melihat, tapi sekali ngafal, langsung. Kita yang bisa melihat, ngafal aja, apa? Susah ya. Diulang, gak hafal-hafal ya. Tapi yang tadi, ini ngafalnya cepat. Ada juga yang diganti dengan penciumannya tajam. Jadi ada nggak bisa melihat, tapi jarak berapa meter, wah ini ada fulan datang. Oh, bener Pak. Itu adil. Ada yang diganti dengan apa? Pendengarannya lebih peka, lebih tajam dibandingkan yang lain, atau dengan cara yang lain. Nah, ini orang diuji dengan penglihatan. Dia kan, saya ingin memiliki penglihatan seperti orang-orang yang lain. Akhirnya didoakan oleh malaikat tersebut, alhamdulillah memiliki penglihatan. Sembuh. Ditanya lagi, seperti pendahulu-pendahulunya tadi. Jenengan pengen harta apa? Tak kasih. Kalau tadi yang pertama unta, sapi, yang ketiga apa kira-kira, Bu? Apa? Bukan ayam ya. Kambing, Bu, kambing. Jadi yang ketiga ini saya pengen ghanam, saya pengen kambing. Akhirnya diberikanlah kambing kepada orang tersebut. Dari satu kambing itu beranak pinak. Seperti tadi, unta beranak pinak jadi satu lembah, sapi juga beranak pinak jadi satu lembah, kambing juga beranak pinak jadi satu lembah. Masya Allah. Episode pertama selesai ujian itu hadirin. Mereka diuji dengan penyakit, mereka diuji dengan
dengan kekurangan harta. Hidup mereka sekarang alhamdulillah nyaman. Mau apa-apa gampang, hartanya banyak. Mereka sekarang sudah tidak dibully sama masyarakat sekitar, tidak dikucilkan lagi, mau kemana-mana gampang alhamdulillah. Tapi sekarang datang ujian yang kedua, episode yang kedua hari ini. Ini belum selesai ceritanya. Allah kemudian mengutus malaikat kepada ketiga orang tersebut satu persatu. Datang yang pertama, tadi dulunya adalah orang yang berpenyakit kulit tapi sekarang sembuh. Malaikat itu datang kepada orang tersebut dengan wujud, dengan penampilan orang yang berpenyakit apa Bu Pak? Berpenyakit kulit, kusta atau lepra. Jadi kalau yang pertama tadi malaikat datang dengan wujud manusia normal, yang kedua ini dengan wujud orang yang berpenyakit kusta. Tujuannya apa? Biar mengingatkan dulu kamu seperti ini. Datang malaikat tersebut dengan wujud orang yang berpenyakit kulit dengan penampilan yang kurang baik. Karena tidak memiliki harta. Datang, Pak, saya ini mau sakit. Saya ini melakukan perjalanan panjang dan kebetulan bekalnya habis. Kok saya dikasih? Jenengan saya lihat punya onta yang sangat banyak, satu lembah ini. Kok saya nyuwun satu saja? Atabalaghu bihi fi safari, untuk melanjutkan perjalanan ini. Satu saja. Hanya satu ibil, satu onta saja. Kira-kira dikasih buatan Bapak Ibu? Kira-kira dikasih buatan nih? Kalau Bapak Ibu seperti itu dikasih buatan kira-kira? Oh, benar Bu. Dikasihnya bukan onta, dikasihnya ayam misalnya. Jadi disampaikan, saya ini musafir. Kebetulan bekalnya habis, nggak punya sangu. Padahal belum sampai tujuan. Kok saya dikasih lah satu onta? Jawabannya begini Bapak Ibu rahimakumullah. Al-huququ katsirah. Al-huququ katsirah. Bisa ini, saya lagi banyak tanggungan. Itu kan jawaban kita biasanya. Saya lagi banyak apa? Tanggungan. Wah, belum bayar listrik, belum bayar apa? SPP anak, belum bayar SPP kuliah dan seterusnya. Al-huququ katsirah. Aduh, saya masih banyak tunggakan nih. Bulan ini belum, masih banyak yang harus dilunasi. Ini bohong. Kalau orang yang tadi ini berbohong, banyak kontanya. Kemudian hadirin rahimakumullah, malaikat tadi yang menyamar sebagai orang yang berpenyakit kusta, kemudian memulai pembicaraan lagi. Pak, bukankah jenengan itu dulu itu adalah orang yang penyakitnya sama seperti saya? Nah, mulai diingatkan dengan ujiannya dulu. Pak, bukankah dulu jenengan sama seperti saya seperti ini?